星河龙剑。 糟糕，是碎虚境大妖！领域，看来只能全力一搏了。他想对我们动手。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan Lingfeng nih bos mempunyai 3 anak yang overpowernya itu nggak kalah sama bapaknya guys. Oke. Di part 198 hari ini kita semua bakal melihat gimana Lingfeng yang bertemu dengan anaknya Meng Tianqi. Sempat terjadi sedikit obrolan yang ya cukup lucu sih antara bapak dan sang anak. Mereka itu beradu siapa yang lebih kuat guys. Bukan debat yang sampai berantem gitu ya. Debat lucu-lucuan aja. Sepantasnya pertama kali bertemu antara bapak dan anak ya kan. Oke. Nah di hari Sabtu kemarin kita semua tuh udah melihat Lingfeng akhirnya terbangun dari pingsannya di dalam Mutiara Galaksi. Tetapi di luar Mutiara Galaksi ternyata sedang terjadi pertempuran yang cukup besar antar para monster yang sedang merebut harta bunga guntur yang tumbuh di samping mutiara guys. Pertama yang bertarung adalah sosok burung elang guntur melawan 2 harimau bersayap. Pertarungan terjadi begitu singkat karena sang elang lebih kuat dan tuar. Langsung meninggoy kedua harimau tuh. Barulah setelah itu Tianqi yang turun tangan untuk melawannya. Tianqi sangat kuat. Walaupun masih kecil, tetapi sudah bisa menggunakan senjata-senjata dewa. Bahkan sang burung guntur itu dipentalkan. Menyadari kalau Tianqi memiliki tubuh dewa, akhirnya sang elang pun mencoba kabur. Tapi sia-sia saja guys, karena langsung Tianqi serang sampai meninggoy di tempat. Barulah gak lama dari itu, Tianqi ingin membuka Mutiara Galaksi yang ada di depannya. Nah, gimanakah pertarungannya? So, maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Tianqi yang mencoba menyerang Mutiara Galaksi dengan kekuatannya. Serangan pertama tapak raksasa tidak berhasil. Serangan kedua, membentuk tubuh jiwa pun itu sama saja. Lingfeng yang sedang memulihkan diri di dalam sadar kalau mutiaranya sedang diserang guys. Dia mengira ini pasti musuh tingkat tinggi yang menyerang. Segera pedang dewa pun dikeluarkan untuk membalas dan tuar. Itu berhasil membuat tubuh jiwanya Tianqi itu hancur. Membuat Tianqi menjadi semakin bersemangat untuk menyerang. Cakram ilahi es pun dikeluarkan memunculkan sosok naga raksasa, tetapi sama saja tidak bisa menghancurkan Mutiara Galaksi milik Lingfeng. Tianqi merasa tidak bisa meremehkan sosok yang berada di dalam mutiara. Walaupun dia bisa melihat ranah dari orang yang berada di dalam mutiara itu masih rendah, tetapi sosok tersebut memiliki senjata dewa. Wah parah guys, dia meremehkan bapaknya sendiri nih. Segera kuda Qilin diberikan token khusus. Dengan token ini memperkuat sang Qilin sampai bisa mengalahkan musuh di alam Hiverspan sekalipun. Tetapi nggak lama dari itu, muncullah sosok 2 elang guntur raksasa. Yang ternyata mereka berdua ini adalah orang tua dari burung elang guntur yang kemarin Tianqi habisi guys. Wah serem nih. Kedua elang guntur ini juga sudah berada di ranah Shattered Void.
Tentu ranah begitu tinggi membuat Tianqi dan sang kuda Qilin tidak ada pilihan selain kabur. 糟糕，是碎须境大妖！ Tentu tidak dibiarkan begitu saja ya guys. Serangan demi serangan dilancarkan. Domai guntur langit itu juga digunakan untuk mengurung Tianqi. Tetapi itu masih gagal guys. Serangan guntur super cepat dilancarkan dan itu masih berhasil Tianqi tahan. Menyadari tidak bisa kabur, Tianqi pun cuma bisa mencoba bertahan dengan harta botol pelindung. Wah, ini bencana nih. Sementara itu, salah satu elang melihat anaknya sudah meninggoy. Dia periksa begitu lama membuat dirinya sedih tapi juga marah besar. Namun yang menjadi incaran malah si Ling Feng guys. Mutiara galaksi berusaha dihancurkan. Musuh begitu kuat. 看来只能全力一搏了。他想对我们动手！ Membuat Ling Feng tidak ada pilihan selain melancarkan seluruh kekuatannya. Pedang jin yang dikeluarkan dan tuar. Itu berhasil menjatuhkan sang elang. Gak cuma Ling Feng, Tianqi juga mengeluarkan serangan pamungkas jari Dewa Surgawi pun berhasil menjatuhkan elang yang kedua. Mantap ya kan, tidak bapak, tidak anak, sama-sama overpower nih. Dan akhirnya Ling Feng memutuskan keluar dari Mutiara Galaksi. Baru keluar, dia langsung bertemu dengan Tianqi. Lucunya lagi, si Xiao Tian itu merasakan nafas dari Tianqi yang cukup familiar atau seakan-akan dia kenal gitu guys. Tianqi menilai Ling Feng yang ranahnya tidak tinggi, tetapi kemampuan cukup bagus. Sementara Ling Feng mengira kalau Tianqi ini keturunan dewa. Karena kekuatan ilahi yang Tianqi pancarkan sungguh luar biasa guys. Ya sebenarnya sih lebih tepatnya dia adalah keturunan dari Lord Ling Feng kita ya kan. Hehehe. Kuda Qilin ingin mengalahkan Ling Feng dan merebut harta-hartanya. Tetapi Tianqi bukan orang yang seperti itu. Kalau memang kau ingin melakukannya, maka kau lakukan sendiri, kata si Tianqi. Tapi di satu sisi, dia tuh gak mau pergi guys. Tidak mau diremehkan oleh Ling Feng nanti. Harga dirinya tinggi juga nih. 本少可是正经人。 他的气息似乎有些熟悉。 Untuk sekarang, Xiao Tian juga kekuatannya belum pulih. Masih di ranah nirvana tingkat 9. Begitu juga dengan Ling Feng. Gara-gara mereka berdua tersambar guntur penghancur dunia kemarin, itu kekuatan mereka hanya bisa pulih sampai ke ranah nirvana. Jadi diibaratkan Lord kita sedang di-nerf untuk sementara guys. Kekuatannya belum pulih. Ling Feng dan Xiao Tian pun menunjukkan sosok kekuatan mereka yang menggelegar. Tujuannya cuma pengen nakut-nakutin si Tianqi tuh. Xiao Tian tahu Tianqi pengen mengambil bola mutiara milik Ling Feng ya kan? Tetapi Tianqi beralasan. Dia tidak tahu awalnya ternyata bola tersebut memiliki pemilik. Nah, di sini Tianqi nggak mau kalah guys. 想抢我家主人的宝珠！ Dia juga berusaha membalas menakut-nakuti Ling Feng dan Xiao Tian dengan menunjukkan senjata-senjata dewa miliknya. Ngelawak ini bapak dan anak nih. 最不缺的就是神兵。 Ling Feng pastikan tidak perlu takut. Kita juga punya harta dewa ya kan? Wadidaw. Malah ngadu siapa yang punya lebih banyak harta. Xiao Tian pun menunjukkan ketiga senjata dewanya sambil menyombongkan diri. Ling Feng dan Xiao Tian sempat dikira berasal dari klan dewa guys. Ling Feng pun mulai angkat bicara menebak pasti Tianqi berasal dari klan dewa. Karena buktinya dia itu memegang banyak sekali senjata dewa di usianya yang begitu muda. Akhirnya Tianqi memperkenalkan diri kalau namanya adalah Lin Tianqi. Marga Lin mengambil dari marga ayahnya yaitu Ling Feng guys. Merupakan jenius dari klan dewa domai spiritual.
Nah, tapi sayangnya Ling Feng tidak memperkenalkan nama asli. Dia menggunakan nama samaran yaitu Ku Feng, berasal dari klan dewa tersembunyi. Namanya Ku Feng tentu sangat asing di telinganya Tianqi. Ling Feng beralasan dia itu baru keluar dan berlatih, tetapi malah terkena masalah. Jadi Ling Feng mengajak Tianqi untuk berteman aja nih. Lucu banget ini asli. Keduanya memiliki alasan untuk berteman, guys. Kalau Ling Feng pengen mencari tahu informasi lebih banyak soal domain spiritual dari Tianqi, sementara Tianqi berharap dari klan dewa tersembunyi milik Ku Feng dia mengetahui yang namanya bunga abadi. Jadi bunga itu nanti digunakan untuk menyembuhkan leluhurnya, guys. Ya, akhirnya mereka berdua pun bekerja sama, berjalan bersama. Tetapi Xiao Tian dan kuda Qilin di satu sisi merasakan ada yang aneh ketika melihat mereka berdua berjalan, guys. Oh, tentu sajalah. Kan itu anak dan bapak ya. Jadi kesannya ada yang mirip-mirip gitu loh. Lucu banget di part kali ini kan, guys. Kalau nanti sudah sadar ternyata mereka berdua memiliki hubungan saudara, wah, kira-kira gimana reaksinya ya? Penasaran kan kalian kan? Sama nih Mimin juga ya kan? So mari kita lihat di part 199 episode 233 Wanci Tujun. Nah, langsung saja nih guys. Jadi nanti Tianqi berencana pergi ke arah barat daya dan mencari harta yang bisa membantu menekan luka dari leluhurnya. Tujuan utama Tianqi memasuki salah satu sekte terbesar yang bernama Gerbang Taimen. Baru setelah itu dia bakal memasuki monumen rahasia. Untungnya si Ling Feng di sini ingin menemani Tianqi ya. Dengan begitu petualangan anak dan bapak akan berlanjut nih. Ling Feng mencari ayahnya sementara Tianqi itu juga mencari ayahnya. Tetapi ini posisinya sudah ketemu ya kan? Jadi sebenarnya nanti Tianqi itu bakal ikut mencari kakeknya yaitu ayahnya Ling Feng. Ya, kita tunggu lagi nanti setelah mereka berdua sadar ya. Tunggu lagi di part 199 Wanci Tujun yang bakal rilis lagi. Yes, di hari Sabtu ya guys. Tetapi satu hal yang pasti cuman di sini, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.